Lukman Peter Pan ya. Oke. Ini gue tadi temen gue bawa seorang teman lagi. Dia Dadan siapa? Dadan Hardian. Dadan Tompel. Oke. Jadi si Dadan ini ceritanya dia ada apa? Kalau teman gue ceritanya Dadan ini lagi ngelamun di depan karena dia mau ngedate sama cewek, tapi dengan penampilan yang sangat seadanya, sangat sederhana sekali. Oh jadi ini tadi ceritanya nemu nih ya? Nemu di jalan. Nemu ya? Nemu di jalan akhirnya dibawa ke Kang Lukman ini, gitu. Dan ceritanya, oke kejauhan kayaknya begini. Oke. Ceritanya si Kang Lukman ini yang saya dengar ya, rumornya adalah salah satu talent barbershop muda tapi cukup diperhitungkan. Asik. Ya kan? Jadi dulu beliau nyukur anjing pudel. Sekarang anjing Chihuahua. Memang beliau ini cukup experience di bidang barbershopan. Oke. Makanya di sini gue pengen tanya-tanya nih karena gue sebagai orang awam kan yang gue tahu kayak hari Jumat potong rambut datang balik bayar 15.000 doang selesai gitu. Nah pertanyaan gue nih, ini apa barbershop ya betul ya? Betul. Apa bedanya sama pangkas rambut? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Apa bedanya barbershop sama pangkas rambut? Selain dari bahasa ya Inggris sama Indonesianya, apa bedanya? Nah sebenarnya kalau dari si barbershopnya sendiri ini sebenarnya dari fasilitas. Oke, fasilitas. Fasilitas yaitu dari equipment. Oke, udah lumayan beda ya. Oke. Pertama dari gunting, dari clippernya, dari selain kita bisa edukasi sama customer, kita dari alat-alat pun lumayan cukup ada harganya lah. Oh mungkin kayak gini ya. Kalau pangkas rambut itu warteg, barbershop itu kafe. Bisa dibilang. Oke. Beda harga, beda rasa. Nah betul karena ya maaf ya kalau memang barbershop kan harganya pasti ya di atas pangkas rambut ya. Udah pasti. Oke. Nah sebenarnya dari alat itu dari segi kita dari clipper, dari gunting pun lumayan ya, nggak murah. Saya tuh nyicil gunting dari dulu sampai sekarang nyicil tuh satu-satu, nggak beli semua karena belum sanggup beli semua, jadi nyicil satu-satu. Ada mulai yang dari harga 1,7 sampai 2,7. Gunting satu biji? Ya. Satu biji coy? Satu biji. Bahkan ada yang sampai 13 juta. Gunting doang? Gunting doang, mereknya Mizutani. Wis, Made in Japan. ini nih yang orang awam nggak tahu nih, orang tahunya datang cukur doang gitu kan, dia tapi nggak tahu harga gunting tuh ada yang sampai belasan juta gitu kan. Betul. Oke. Dan selain dari tools, dari equipment, kita juga selalu edukasi sama customer. Oke. Jadi kayak misalkan kita mau potong, kadang-kadang orang datang ke barbershop itu bingung. Mereka mau potong apa? Betul. Kadang-kadang nggak bingung pun, yang paling heran dan paling saya bingung ketika orang customer datang nih ke barbershop, saya buka apa? Dan dia ngeliatin modelnya bule. Dia orang Asia. Padahal mukanya nggak sama ya kan itu. Jangankan dari muka udah signifikan jauh, dari rambut pun udah beda dari bentuk kepala. Kalau model-model begini bikin kayak Justin Bieber yang poni jamur gitu bisa. Bisa goyang. Oke. Dan gitulah, terutama edukasi ya. Kadang-kadang orang itu kalau biasanya gini, misalkan saya nanya sama Isan sendiri ya. Oke. Isan datang ke barbershop contohnya. Oke. Cukur rambut. Oke, rapi, keren nih, Iya, keluar dari barbershop. Oke. Setelah pulang tidur besokannya rambutnya sama nggak kayak gitu? Oh, emang bisa beda ya? Pasti beda. Sekarang ibarat kata rapi nih ya. Iya, oke. Keren nih keluar dari barbershop. Otomatis kan kita tidur. Benar. Kita kan nggak tahu cara nyisirnya bagaimana. Betul. Soalnya kan kadang-kadang, sorry itu saya nih, kadang-kadang ada di barbershop lain pun ketika dicukur pakai pomade nih, pakai pomade dan kita nggak edukasi cara pemakaian pomade seperti apa, cara nyisir, cara parting, cara yang itu nggak dikasih tahu kadang-kadang. Pokoknya lo keluar rapi aja. Nah, tapi maintenance-nya masing-masing gitu ya. Itu dia yang bingung tuh. Kita di sini selalu edukasi cara nyisirnya bagaimana.
terus cara pakai produk bagaimana gitu. Berarti seorang apa sih barbershop itu apa sih disebutnya ya? Tukang cukurnya apa disebutnya? Bahasa kerennya lah. Kalau saya sih nggak pernah ini ya, tukang cukur aja sih. Nggak, kalau orang bikin kopi kan kedai kopi, tukang kopinya disebut barista. Nah, kalau tukang cukurnya disebut apa? Ada stylist, ada barber, ada hairdresser, ada catcher, macam. Sama aja kalau saya sih tukang cukur aja lah. Tukang cukur aja lah ya, bahasanya yang lebih mengerti banyak orang lah ya. Kenapa tukang cukur identik dengan Garut, coy? Iya kan? Iya betul. Sebenarnya kalau misalkan dari Garut itu silsilahnya dari dulu tahun saya kalau nggak takut lupa ya tahunnya saya pokoknya gini intinya kenapa dari Garut dulu itu ada konflik di Garut itu ada konflik orang-orang Garut itu mereka fungsi ke seluruh kota yang ada di Indonesia provinsi dan mereka apa ya bingung mau kerja apa dan mereka punya keahlian yaitu nyukur rambut. Nyukur rambut dan itu turun temurun. Nah kadang-kadang kalau misalkan si Dadan nih misalkan contoh nih ya orang Garut terus pergi kemana dia sebagai apa ya dibilangnya imigran ya atau apa ya orang urbanisasi transmigrasi lah itulah bahasa-bahasanya bahasa Soeharto banget nah kayak gitu dia sampai beberapa puluh tahun diturunin ke adiknya atau ke anaknya dan tersebar lah sebenarnya kalau di Garut itu semua bersaudara ada adik kakaknya ada pamannya ada uanya kakeknya dari kakek turun. Oh jadi bisa begini gini kalau rumah makan Padang di kota Bandung itu masih saudara-saudara juga pangkas rambut juga sama saudara-saudara Garut juga. Oke. Kira-kira tukang cukur bisa cukur sendiri nggak? Sehebat-hebat tukang cukur ya? Gue belum tentu bisa nyukurin sendiri. Sendiri ya? Gitu. Yeah. Tapi kadang gue juga bingung sih. Gue tuh orang yang berpikir kalau nyukurin orang lain itu kayak disuruh motoin orang wedding. Gimana tuh? Jadi kayak ini adalah hal yang nggak bisa lu ulang. Oh, oke. Ngerti kan? Kalau kebablasan pitak lu nggak bisa balikin lagi itu gitu loh. Makanya gue tuh kayak sebetulnya melihat profesi tukang cukur tuh yang luar biasa yang dia nggak boleh gagal. Ya kan ada attachment kan kayak ini kan kayak ada sepatunya nih. Oke. Kenapa kita ada sepatu ya ini untuk patokan supaya apa ya? Lainnya si rambut ini kan ini buat patokan. Oke, ada itu ukurannya berarti. Garisnya ya. Garisnya nggak mungkin sih nggak. Orang belajar pun pasti ada patokannya nggak mungkin kasarnya sampai pitak dalam enggak. Lu tahu kan menurut tuh presiden yang paling rambutnya paling keren siapa? Presiden Indonesia. Presiden yang rambutnya paling oke. SBY deh. SBY kan? Yeah. Dan dia nggak pernah berubah gitu terus rambutnya. 5 tahun menjabat kita lihat di TV gitu terus rambutnya gitu. Otomatis kan dia rutin tuh berarti kan? Tahu nggak itu nama potongannya apa? Apa? Side part. Side part itu apa? Jadi ada partnya di sini. Jadi ada belahan dia nggak belah kanan dan kiri. Bahasa Indonesia belah pinggir. Belah pinggir. Jos, oke. Iya gitu kan kayak dia setiap hari klimis. Iya. Rambutnya gitu. Kita nonton TV gitu terus kan modelnya gitu. Itu namanya potongannya side part. Oke. Potongan 1000 umat. Oke. Tapi gua waktu kecil datang ke tempat cukur kan banyak tuh foto-foto klasik itu lo tau gak sih lo? Ya. Yang di tembok-tembok itu kan? Ini top collection. Gue selalu berpikir kalau gue datang ke tempat cukur gue akan punya rambut kayak gitu. Gue kebayang gak sih? Dan itu semua orang Thailand. Iya, orang David Beckham yang dipasangkan gitu. Tapi kenapa waktu gue kecil gue ngerasa kayak oh mungkin gue kalau cukur di sini bisa kayak gini ya mungkin bisa gitu ya sih. Kita lihat nih Dadan sekarang nih. Digaris-garis rambutnya? Ini lagi dibikin pola nih. Oh, dibikin pola. Dibikin pola. Oke. Ini mau kita bikin velvet. Nama potongannya velvet. Berarti tukang cukur itu bisa menentukan rambut apa yang cocok dengan muka dia. Betul. Tapi nggak semua tukang cukur. Nggak semua tukang cukur. Oke. Nggak semua tukang cukur. Kadang-kadang kan ada juga tukang cukur yang apa ya? Dia yang penting rapi. Iya betul. Yang penting apa kemauan kadang-kadang gini ada customer datang nih ke Lookmans misalkan ke sini dia maunya A tapi kita punya apa ya
tahu tulang belakangnya seperti apa, rambutnya kayak gimana, kita pengennya B gitu. Kadang-kadang. Nah, bagaimana cara meyakinkan kita sebagai tukang cukur meyakinkan bahwa si customer mau cukuran kita? Ya karena itu menyangkut hasil lu juga nanti ya dia sama orang ya gitu ya. Oke. Gitu. Kalau dia dispiralin bagus nggak tuh? Bagus. Di spiral. Jadi ini. Iya kayak obat nyamuk. Janganlah. Ayo Dan, ngobrol dong Dan. Janganlah. Ntar istri marah. Istri berat. Oh udah nikah berapa istri dah? Baru satu bang. Baru satu. Oh istri baru satu. Baru satu. Kalau Ada lihat ya. Insya Allah. Lihat ya. Waduh. Tapi kayaknya, gue punya masalah sama rambut gue aja. Panjang dikit rambut gue keriting. Enggak, emang Gua bangsa. Oh gitu. Iya gimana solusinya? Sebenarnya gini, kalau rambut itu dia kalau emang udah takdirnya seperti itu, nggak bisa dirubah. Cuman Oke. cara pola nyukurnya yang kita rubah. Oke. Gitu kayak misalkan biasa cukur set part ya, biasa set part gitu kan, belah pinggir segala macam. Oke. Tapi panjang dikit, keriting. Berarti harus konsisten. Di 2 minggu sekali. Dia laki-laki itu 2 minggu sekali. Oke. Ini gue menunggu hasil dari Dadan Chihuahua ya. ya. Oke. Kalau gitu sekalian nunggu gue. Gimana? Oh, mana? Baiklah, nggak usah kagok lah. Baik, tenang. Sedikit-sedikit bahasa Indonesia ya. Bisa lah ada sekolah atuh. Gak apa-apa, dia pakai bahasa Indonesia bagus loh. Logatnya bagus. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oke. Little. Okay. Can you explain yourself in English? Little. Itu aja. Kecil, sedikit. Kecil. Little. Dadan ini bisa Dadan ya? Dadan. Dadan bisa ngomong bahasa lain selain Sunda, Indonesia? Sunda paham, cuman nggak begitu paham bener gitu. Emang Nah, lu tuh orang mana bangsa? Kok Sunda paham tapi nggak begitu paham? Gue bingung. Paham. Ya paham, dah asli Indonesia, cuman terdak canggung kalau bahasa Indonesia itu kan sehari-hari kan bahasa Sunda gitu. Canggung. Lebih enak bahasa Sunda. Tapi nyaman kamar cukur gini? Nyaman, Nyaman ya. kelihatan fresh, Oke. Seger ya? seger. Udah ada ini ya, ada kamera yang masuk muka gitu, kagum sih. Jadi kalau aja nanti apa? Hari ini kan bisa dikat. Enggak, kalau ini mah gini kan kalau podcast saya, kalau ada hal begini udah lanjut aja sih. Enggak usah dikat kayak tadi telepon, sikat aja. Udah paling dikatnya kalau pas ngomongnya gitu loh. Ya. Nah, kayak gini mungkin dikat, cuman kayak hal yang kayak Hilal ngomong gitu, kayak gua mau balik ke belakang nggak usah. Karena kan bukan lagi bikin film gitu loh. Nah cuman kan ntar kan takut bingung. Mau pertanyaan apa? Nanti kita kita lihat hasilnya seperti apa. Oh iya Nanti ambil. Nanti ngomong lagi. Oke, kita lebih lanjut nanti segmen kedua. Oh oke siap. Jadi biar fokus cepet nih. Iya benar. Oh ya, gue mau nanya satu lagi penting banget. Salon sama barbershop apa beda? Salon. Nah, Tadi pangkas ya? Sekarang salon ya? ya salon. Sebenarnya kalau bedanya beda dari ininya sih, apa namanya, treatmentnya. Kalau salon itu lebih banyak, kayak harus ada alat catokan, harus ada alat apa namanya, lebih perentelannya lebih banyak. Oke. Salon itu. Cuman ya itu dia lebih ke cewek sih kalau salon, bukan ke cowok gitu. Cuman kalau dari kita membedakan salon antara pangkas, barbershop sama salon nggak ada bedanya sebenarnya. Yang membedakan itu dari fasilitas, sama apa ya namanya, ada edukasinya, ada fasilitasnya beda, terus hasilnya pun pasti akan berbeda. Lalu kalau barbershop itu sebetulnya diususkan untuk cowok apa bebas-bebas aja sih? Sebenarnya namanya barbershop gentleman only. Oh, gentleman only. Ya, harusnya. Cuman kan sekarang banyak orang yang ada yang namanya bukan barbershop tapi lebih ke studio.
Oke, Kayak ada hair studio. lagi bentuknya ya. Ada lagi, jadi di dalamnya itu bisa cewek juga, bisa cowok juga. Oke. Kayak hair studio. Studio ya. Dan sekarang tuh cowok itu udah kayak cewek sebenarnya. Kayak rambut tuh perawatan kayak 2 minggu sekali. Dulu kan paling cepat itu sebulan sekali. Oke. Rata-rata 2 bulan sekali. Kalau sekarang orang tuh 2 minggu sekali. Oke. Bahkan ada juga beberapa customer yang datang ke sini, mereka udah mandi segala macam, udah pakai batik, oke. cukur sini, balik cukur di sini dari barbershop langsung ke undangan. Oh, oke. Berarti memang tidak, kalau barbershop itu tidak meninggalkan bekas ya gitu. Ya kan kalau gua kan biasanya ya namanya orang komplek kan gitu. Mau Jumatan cukur rambut baliknya mandi dulu karena banyak yang nempel-nempel kan gitu. Oke. Gitu. Lalu gini. Gua pribadi melihat bahwa barbershop itu yang sukses itu bisa kehitung jari ya. Oh, bukan barbershop sih, hair, masalah rambut ya. Ya. Kayak Junior Adrian. Ya. Gue seorang awam taunya itu doang sih franchise yang bisa se-Indonesia tuh gitu kan. Dan menurut lu seberapa potensial bisnis barbershop ini? Menurut gue sangat-sangat potensial ya. Kalau dari ada temen gue pernah ngomong pepatah, ingat tuh kata-katanya. Selama bayi masih dilahirkan dengan rambut, usaha ini tidak akan berhenti. Wah, kuat keren itu asli. Bener sih ya. Dan gue pikir juga selama orang belum bisa nyukur kepalanya sendiri. Betul. Gue mau cerita dulu zaman SMA kelas 2. Ya. Gue nggak upacara atau apa gitu ya, gue lupa ya. Just kena tuh raja tuh. Pada dipitakin kan sama guru kan. Ya. Teman kelas gua tuh ada tuh datang cukup udah pitak-pitak sama guru, dia bilang kalau pakai bahasa Sunda ya, San, iya sorry lah aing pang botakankeun bisa teu, tolong botakin rambut gua bisa nggak? Ya udah, gua bilang padahal gua nggak bisa, sumpah gua nggak bisa. Ya udah beli ini sana, beli apa, cukuran kumis. Belilah dia ke kantin kan, balik lagi. Iya, gua sikat tuh, gua krokin tuh, set. Teman gue udah nyolek-nyolek di samping tuh sambil gue krokin. Ya bangsat berdarah itu. Gue jangan berisik. Itu gue krokin sama apa sampai botak tuh. Iya tapi udah tuh selesai. Gak lama dia futsal kan, main bola kan. Udah botak palanya tapi dia nggak tahu kalau itu berdarah. Keringetan bos main futsal kan gitu. Anjing hulu aing kunaon anjing cerai. Abis bos asli. Itu namanya garis-garis bekas apa kayak bekas bacokan dia. Abis anjing. Perih itu. Sumpah pernah tuh gue ngalamin itu. Dan dari situ gue gak pernah mau nyukur orang lagi, kasihan gue. Emang berat ya nyukur orang ya, tanggung jawab ya? Tanggung jawab besar. Ya? Karena rambutnya mahkota. Betul. Jadi kalau emang kita hanya sekedar mengerjakan, hanya sekedar nyukur doang, tidak memuaskan, itu sayang sekali. Iya, Ini kan sebenarnya kita jualannya jasa. Betul. Jasa itu servis. Selain nyukur, kita juga harus ada kenyamanan sama customer. Betul. Gitu. Harus ada, karena barbershop itu unik ya. Dia kalau orang sudah datang ke situ, cocok pasti balik lagi. Pasti. Beda sama kafe ya. Kalau kafe itu kita mau ngopi bisa di mana aja. Gue ada satu barbershop yang gue selalu balik lagi ke situ. Apa tuh? Gue lupa apa namanya, yang di dekat Husen tuh. Bandara ke kiri. Oh, nggak tahu gue. Lah, nama jalan-jalan di komplek lu apa sih? Margahayu. Enggak, ada jalan Jupiter apa gitu. Ada nama-nama planet gitu lah tempat-tempatnya. Bola. Gue lupa apa nama planet gitu pokoknya. Ini ada bola, Venus. Ya, itu. Wah, ada kantin, Planet-planet sih, planet-planetnya. Iya, benar Venus benar. Gue di situ pernah cah gitu. Tapi ya memang Planet Venus, Merkurius, Saturnus, Uranus. so far karena dari tempat gue sering sebenarnya ke situ, cuma karena dari tempat gue sangat jauh gitu. Ya. Akhirnya sudah yang dekat-dekat rumah aja, tetap aja balik ke tukang cukur yang 15 ribuan. Tapi gue nggak terlalu mikirin rambut ya, karena memang kalau gue pribadi ya gitu, secara rambut itu pokoknya yang penting nggak kelihatan gondrong, karena pikiran gue kan pikiran orang awam banget gitu. Orang awam banget gitu. Nah, makanya itu karena kenapa gue itu pengen merubah orang-orang yang awam. Ketika orang datang masuk ke barbershop ke Lookmans. Oke. Nah, itu gue rubah mindsetnya. Oke, jadi orang yang awam paham tentang rambut ya. Betul. Oke. Tapi beberapa menurut lu konsep
barber ini bakal lebih menjamur atau tetap stagnan di sini? Usaha barbershop ini. Sebenarnya gini, dari 2016-17 itu si ini barbershop ini sangat banyak. Oke. Banyak yang buka. Cuman kalau dari hitungan dari ada kawan gue ada salah satu ini dia apa ya? Penelitian. Oke. Bahwa di Indonesia ini yang buka barbershopnya itu per bulannya itu 2, yang bangkrutnya itu 4 barbershop per bulannya itu 2017-2018. Berarti sebetulnya ini lebih yang sangat beresiko ya? Ya, tergantung. Balik lagi pada SDM-nya. Oh iya. Sebenarnya kan ini kan jual jasa. Betul. Berarti SDM-nya harus benar. Betul. Percuma kita alat bagus, mahal segala macamnya, kalau si orang yang nyukurnya sama aja nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa edukasi sama customer, sama aja. Iya betul. Gitu. Oke, berarti si Lukman's barbershop atau apa sih? Barbier ini Lukman Barbier. iya, bahasa Belanda. Oke, Ambil artinya dari bahasa. Ya, barbier. Barber. Dari bahasa Belanda. Itu salah-salah orang nyakanya toko bir lagi. Saya nggak biar maaf lagi Ada gitu. bilang juga Lukman Barbie gitu. Tuh kan, bingung juga kan lo gitu. Tapi gue doain deh semoga ini, karena gue lihat dengan apa ya, dengan pengetahuan, knowledge, terus attitude, terus cara dia mengedukasi orang, gue pikir ini kayak konsep yang jarang orang dapat di tempat potong rambut gitu. Sekarang udah banyak sih, cuman nggak semua barbershop seperti itu. Cuman sekarang karena banyak kelas-kelas, banyak acara, banyak event, hampir barbershop yang benar itu selalu ada edukasinya. Oke. Berarti itu udah pakem nasional ya? Ya, standar nasional ya gitu ya. Betul. Oke. Lu percaya kalau darah orang Garut itu nyukurnya lebih bagus daripada orang yang enggak. Karena kenapa? Kalaupun dia bagus, kalau dia tidak mau belajar untuk lebih apa ya? Karena gini, yang namanya jasa, yang namanya skill, semakin kita tua, semakin bagus harusnya. Oke. Karena sebenarnya masalah skill itu bisa diulik ya, diulik dan bagaimana kita kemuan untuk terus haus akan ilmu. Betul. Kita ngerasa jago nih ya. Oke. Ketika kita sudah puas di situ, sama orang yang baru belajar dan terus belajar, kita bakal kalah. Betul. Itu. Jadi sebenarnya bukan masalah bagus atau tidaknya, bagaimana kita keinginan untuk inovasi ya. Harus terus akan belajar, begitu sih. Terus satu lagi, ini last ya sambil gua nungguin dia karena ini nyukur dia ini kan butuh perjuangan nih. Muka-muka begini. Lumayan waktu. Muka-muka begini untuk jadi itu butuh perjuangan panjang ya. Itu harus pakai gurindar, harus dilas. Iya, makanya butuh perjuangan panjang. Jadi sambil gua nunggu sambil ngopi, tapi gua ada pertanyaan terakhir kan. Boleh. Bangsat gua lupa lagi tadi mau nanya apa ya. Ntar gua inget-inget dulu. Oke, gini Bang. Oke. Untuk rambut yang cocok, potongan rambut yang prediksi lu, potongan rambut yang akan booming di tahun 2021 ke atas apa? Di tahun ini deh yang paling booming potongan rambut model dari 2000 prediksi lu. Gini, sebenarnya dari 2001 itu belum masih ngikutin 2020 nih. Oke. 2020 ini potongan Korea. 2020 ini kemarin sampai sekarang 2001 tuh masih Korea-Koreaan. Oke. Kayak namanya tublok. Potongannya tublok. Terus yang koma hair, ini masih Koreaan. Oke. Koreanya kayak Kim Jong Un. Bukan. Kayak Kim Jong Nam. Jangan tahu kan rambutnya. Barusan sih itu sih kan kayak Leminho. Oke, menurut lu prediksinya ke depannya style rambut yang bakal rame apa? Kalau prediksi gue gue masih di situ-situ aja sih, masih kayak potongannya nggak terlalu tipis, potongannya bisa dibilang itu nama potongannya taper. Nama potongannya taper. Jadi dia kan ini tipis nih, ini dibilangnya zero fade. Oke. Dia masih ada rambutnya kecil. Kalau fade itu dia tipis banget kayak pantat bayi. Oke, abis lah ya. Oke, itu dibilang fade. Nah, kalau cukuran Koreaan itu dia ininya taper. Dia nggak terlalu habis. Oh, berarti kayak orang nggak bekas dicukur dong? Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Ininya masih ininya panjang, bentuk koma hair kayak begitu.
ini apa ya, keluar lah. Inovasi yang pernah lo lakukan tentang potong rambut? Gua rambut gua apa gua yang nyukur nih? Lo nyukur orang tapi jadiin bahan percobaan buat inovasi lo. Flat top. Flat top ya buat. Oke. Rambutnya flat top. Jadi kayak sikat WC. Oke, ano. Kalau dulu Street Fighter ada gayel. Nah, betul. Flat top. Oke. Dan gue sendiri pun pernah nyoba potongan rambut. Untuk diri lu sendiri? Iya. Oke. Dulu gue 2018 selama beberapa bulan rambut gue flat top. Oh, berarti lu menjadikan diri lu eksperimen untuk diri lu sendiri? Iya. Oke. Oke deh, sekalian gue nunggu si ganteng ini Ariel Noah. Jadi nanti setelah selesai semuanya kita akan ngobrol lagi. Siap. Part selanjutnya biar cepat selesai dulu. Jangan lupa bikin spiral. Siap. Oke, thank you. Oke. Kudu fokus soalnya nyukur. Action. Ini berembun kacamata coy. Sama. Berembun Mending kita kacamata, buka coy. dulu aja, Buka ya. dulu aja, oke. 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 Gimana nih? Alam Mbah Dukun. Alam baru. Mantap. Fresh sekarang mah. Oh, fresh. Hasil Luar biasa. syukurannya. Dipakai sebit-sebit. Gue tadi iseng. Oke. Iseng lagi lewat. Lagi ada kerjaan juga sih di sana, cuman Oke. duh kangen juga gitu kan sama kawan lama, berapa tahun nggak ketemu, dengar ngelihat Dengar dia tersangkut kasus korupsi 2,5 triliun. Katanya duit kantor. bukan penggelapan, Anjing. korupsi itu lobster. Anjing. Bahaya. Edi Prabowo. Goblok banget. Nggak sengaja nyari-nyari, emang sempat beberapa kali di sini nyasar man, nyasar. Kebetulan Lukman tuh temen gua dulu, Oke. zaman SMA. Oke. Akhirnya berapa tahun nggak ketemu, ya udahlah, pengen silaturahmi gitu kan, Oke, pengen tahu oke. kabarnya seperti apa. Ya Oke. udahlah, cari-cari, lupa ingat sih tadi rumahnya. Bukan ada maunya, bukan. Enggak, kalau itu bonus. Biasa suka bungkus. Bahaya. Nah, begitu lewat, nanya, akhirnya ketemu. Begitu mau masuk banget, gue lihat ada orang dari ujung jalan sana. Gue lihat ada satu orang pakai celana pendek. Dia ngerokok sambil minum apa tuh? Alkohol, bukan? Kutang, sambil minum kutang. Oke. Kita nggak disponsorin soalnya. Masuk. Oke, lanjut. sambil minuman cup itu. Oke. By the way, gue boleh pinjam korek? Terus gue tertarik gitu. Oke. Gua, tertarik dalam artian penasaran juga, ini orang mau ngapain sih Oke. gitu kan. Akhirnya gue samperin, gue tanya, "Li, ngapain lu di sini?" Gue bilang, "Ini katanya, saya pengen cukur, cuman saya nggak punya uang." Waduh, Gua Kamu bilang- kepikiran nggak kalau dia tuh kayak Anda masuk uang kaget? Nggak kepikiran. Oh, Cuma kepikiran. kelihatannya dari stylishnya kan berduit lah. Oh, asyik. Oke. Berduit. iya akhirnya gue aja, karena apa? Gue udah percaya dengan sahib gue yang sudah sukses. Dia Amin. merintis Lukman Barbiers tuh, gue tahu perjalanan dia Oke. dari nol Oke. sampai sekarang. Awalnya 1 kursi, memperlebar jadi 3 kursi. Oke. Dia- Kursi apa? Dulu panggilan bukan satu kursi. Oh iya, Panggilan. panggilan. Jadi gini, Cowok panggilan. boleh nggak gue cerita sejarah Boleh. Lukman Jangan lama-lama, Barbier tapi. dari awal perjalanan nih? Oke. Nah, Boleh. jadi dulu gue sempet gue nganggur nih posisinya nih. Oke. Gue nganggur, Lukman nganggur. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Oke. Man, gue bilang, kita join yuk usaha. Asik. Usaha apa? Oke. Dia bilang, kita main di Pinas, Kayu Jati Belanda. Oke. Tapi lebih ke furniture. Oke. Alat coba set ulangi? dapur. Apa tadi? Lebih ke apa? Furniture. Coba lagi. Furniture. 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 Oke. Lebih ke furniture. Nah, Coba Dari- bisa nggak ikut?
Coba diulang dan Furniture. 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 Oke. Nah, gitu lah. Ini sampai ada customer nggak jadi masalah ya? Kak apa? Sampai ada Oh nggak masalah. Nggak masalah. Ada customer barusan. Ya sebelumnya Masalah. gue juga minta maaf nih, minta waktu luangnya ke Lukman gitu Oke. kan ya buat Ganggu. ngobrol-ngobrol santai. Jadwal dia padat karena Joe Biden itu sebelum pelantikan dia dulu potong rambut. Joe Biden itu besok pelantikan, dia sekarang berangkat nih ke Tadi kasih Washington. waktu cuma 1 jam bro, dia Makanya. langsung ke Jakarta. Jakarta, Washington, nyukur Joe Biden, balik Xi Jinping, habis itu dia ngerapiin rambutnya Kim Jong Un. Kim Jong Nam. Satu gue ngingetin bro. Nah dari situ ya akhirnya oke lah, ayolah cobalah dia bilang gitu kan. Oke. Akhirnya kita berjalan, gue beli alat segala macam. Udah lu nggak usah mikirin alat, gue bilang. Gue udah lengkap alat Oke. segala macam, lu tinggal pemasaran, gue bilang. Oke. Kita main di siluet, jadi lukisan siluet Siapa itu itu apa siluet? ya? Siapa siluet itu? Siluet itu Teman nasi dadan. bukan. Oh, bukan. Siluet Siwalan. itu anaknya Bidi nih. Oh, oke. Oke, lanjut. Lukisan siluet gitu, jadi Oke, yang oke. nggak terlalu jelas, cuman hitam lukisan aja gitu ya. Gua banget ya. Eh, Gue siluet banget ya. Karikatur. Gue siluet banget ya. Bukan, kalau lu bukan hitam, Apa? putih tua. Lanjut. Nah, udah gitu gue ajak join. Berapa bulan ya kita berjalan, akhirnya Lukman memutuskan untuk Lal, sorry kayaknya gue nggak bisa lanjut. Oh, Gua ada bisa kerjaan." cerai. Cerai. Yang gugat siapa? Cerai. Sebetulnya bukan cerai sih, karena dia lebih memilih Selingkuh. Cewek lain. Bukan. Laki-laki lain. Gadun. Dia punya gadun yang lebih berduit gitu. Makanya ya sudahlah, gue bilang ya, mungkin jalannya seperti itu, gue tetap berada di jalan yang benar ya sudahlah gue bilang. Oke. Nah akhirnya begitu dia menghilang. Bentar, gue mau nanya. Ini kan teori bisnis ya. Teori Iya, bisnis. iya. Gue tanya sebelumnya, saat lu kerja sama dia masalah furniture, itu zona nyaman nggak menurut lu? Enggak. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Berarti lu bukan keluar dari zona nyaman. Enggak, karena Jadi dari zona yang sangat tidak nyaman, Anda mencari kenyamanan. Ya, makanya Anda keluar. Oke. Kalau yang gue tangkap, nggak gini, kalau yang gue tangkap, dulu gue sama dia tuh masih mencoba-coba, Oke. masih mencari jati diri, Anjing gitu kan. Oke. Gue harus kemana Katanya nih? pindah, sekarang jadi. Gue harus kemana nih? Dan gue harus bisnis apa nih? Oke. Dengan situasi kondisi seperti ini Oke. di zaman dulu. Oke. Akhirnya gue coba, dia coba, ternyata setelah dijalani dia nggak dapat feel-nya. Asik. Dia nggak dapat. Oke. Akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Oke, Dia oke. ambil bidang yang lain. Oke. Awalnya gue sempet ragu. Oke. Apa sih? Lu ngapain sih? Oke. Jadi tukang cukur, gue bilang gitu kan. Oke. 3 bulan kemudian dia datang bawa kotak kayu. Bukan kotak amal, bukan. Bukan, bahaya. Oke, lanjut. Dia bawa kotak kayu, Oke. datang ke rumah minta tolong. Oke. Bro, tolong bakarin dong, dia bilang kayak gitu. Anjir, ngeri ya, bahan Oh, bakar ya. Iya, baru BNN, tolong Pak BNN. enggak, soalnya gini, baru dibikin langsung dibakar. Bingung. Oke. Tolong bakarin dong katanya. Oke lah kalau gitu. Oke. Nah ini dibakar untuk apa? Gue bilang. Jadi alat cukur gue simpen di sini. Gue mau bikin kayak tukang ojek online. Jadi Oh, sistem oke, panggilan, Door to ya. door dia mainnya. Cowok panggilan enggak cowok Enggak, panggilan. Barber melacur. Lu terinspirasi melakukan itu dari apa? Nah, Dari siapa? Itu yang gue belum tanya dari dulu tuh. Inspirasi lu apa dari situ? Sebenarnya gini, terinspirasi dulu kan gini, kan rumah gue di gang nih ya. Oke. Ini dulu tuh ada namanya Pak, aduh saya lupa, dia cukur keliling tuh. Oh, Selama dari dulu banget. cukur keliling gini. Dari tahun berapa tuh? Kalau Sunda kan ada istilah kirgo itu. Nah, Di pipir dari Cingogo. Bisa benar. Itu udah konsepnya sama. Iya. Ah, oke. Nah, cuman kan sebenarnya gini, itu satu apa ya? Satu inspirasi di mana di saat ketika orang jaga gawang, kenapa enggak gue jemput bola? Oh, benar. Nah, oke. dulu kan keliling. Cuman karena sekarang udah teknologi canggih, sosial media, Instagram, Facebook dan lain-lain, Twitter lah. Kenapa gue nggak coba cukur panggilan, tapi dengan metode memaksimalkan tren yang ada.
memaksimalkan sosial media, itu Instagram. Gue iklan lewat Instagram. Nah awalnya gue terinspirasi dari bapak-bapak yang dulu suka lewat di depan rumah gue. Oh, inspirasinya dari situ. Dari Dia situ. tukang cukur juga. Tukang cukur Berarti juga. sebelum lu sudah ada pionir yang melakukan itu. Udah ada, udah ada. Cuman mungkin ada beberapa juga dulu ada di Jakarta, cuman belum terlalu rame. Kenapa nggak gue coba sendiri gitu loh? Maksudnya nggak gue jalanin. Nah, awalnya dari situ, cuman yang gue awalnya gue harus bagaimana gitu, sosial media ada dan lain-lain, tapi tetap gue masih melakukan metode yang autentik lah, kayak gue bikin brosur, gue masukin ke rumah-rumah, gue masukin komplek-komplek. Target Kayak pasar gitu. udah ada berarti ya dari awal ya. Sebelumnya kita flashback lagi sebelumnya. Saat lu awal melakukan itu, lu terpikir nggak kalau ini bakal sukses atau udah jalan dulu aja lah, gagal juga bodo amat? Enggak, gue dari awal udah apa ya, udah terkonsep gitu. Berarti lu udah yakin ini konsep gue bakal berhasil? Udah. Bukan berarti yang udahlah gue lakuin aja dulu lah, itu mah terserah Tuhan masalah hasilnya gitu, apa gimana? Enggak, awalnya gini, awalnya banget kan gue pengen buka barbershop nih. Karena modal gue yang sangat relevan, modal gue yang sangat minim lah ya bisa dibilang. Akhirnya gue jalan cukur panggilan ini buat betul loncatan gue. Oke. Enggak, maksud gue gini, kayak gue nih, misalkan gue mau bikin usaha, gue mau jualan cupang gitu. Nah, itu kan ada yang, kalau gue prinsip gue adalah cari dulu pembeli baru buka. ya kan? Ya. Gue udah ada teman-teman yang hobi cupang nih, tapi tidak tempat gue nggak ada fasilitas untuk orang konsultasi beli cupang. Akhirnya gue bikin. Itu kan berarti sudah perhitungan. Ya. Ada juga yang elah gue bingung. Udahlah nekat aja lah gitu. Padahal pembeli belum ada nih, bikin. Kalau gue gitu, nekat dulu nih. Oh, berarti nekat masuknya. Nekat dulu. Berarti lu belum terpikir ini bakal maju. Yang penting gue lakukan dulu gitu. Betul. Oke. Kalau gua Gak ada yang nanya, sumpah gak ada yang nanya. informasi aja, informasi. Kalau gua sih lebih ke memanfaatkan situasi ya. Iya. Di saat ini lagi booming nih, kesempatan nih. Walaupun masalah rezeki sudah ada yang mengatur. Iya. Satu contoh, Lukman berhasil dan sukses menjalankan barbershop. Oke. Walaupun gua ngikutin cara kerjanya Lukman, langkah awalnya seperti apa, tapi belum tentu gue bisa ikutin jejak Lukman, kan begitu? Betul. Nah, kalau gue untuk bisnis, gue lebih melihat ke potensi apa nih yang saat ini lagi berkembang. Oh, berarti lu bisnis yang trennya sekarang ada. Iya. Kayak gini nih. Bisa orang Chinese lah gitulah. Clothing itu adalah bisnis musiman. Waktu itu wah hype banget. Tapi kalau si owner clothing itu tidak berinovasi, sekarang dia bukan apa-apa. Ya. Betul. Gitu loh. Nah, ini ada satu hal nih, gue dapat ilmu ini dari bokap gue. Persis dari bokap gue bilang gini. Gue kan kadang-kadang suka gitu ya, lu teman saya tuh bikin usaha ini. Saya kasih tahu, saya kasih pelajaran, saya kasih ilmunya, dia sukses. Teman gue bikin ini, saya kasih ilmunya gini, dia sukses. Terus kenapa gue enggak? Pertanyaannya adalah kita nggak bisa mengklaim usaha dia sukses karena nasihat kita. Karena apa? Ada faktor X yang nggak kita lihat. Ya. Gitu, contoh nih, misalkan gue ngasih tahu dia, misalkan si Ariel nih, Ariel Ona. misalkan udah lu bisnis bakso nih gue ajarin nih resepnya gini, gue lebih jago dong buat masih dia. Tapi begitu dia buka, dia yang sukses, gue yang enggak. Nah, Seolah-olah itu karena ini karena gue yang ngasih tahu, padahal bukan. Ada hal lain yang nggak gue lihat. Contohnya misalkan tanpa pengetahuan dia, ibadahnya dia bagus, berdoanya bagus gitu kan. Makanya kita nggak bisa mengklaim gitu, kesuksesan seorang dari kita gitu loh. Kayak itu kalau gue bilang itu ilmu hidup itu kan nggak ada di sekolah. ya. Di kuliah pun nggak ada mata kuliah ilmu hidup, nggak ada gitu. Kalau gitu penting tuh buat penanaman mental usaha kita gitu loh. Balik lagi sekarang Kang Lukman nih ceritanya nih. By the way, begitu Kang Lukman setelah keliling itu, bayangan gue nggak tahu ada fotonya nggak sih begitu lu. Ada beberapa foto nih. Nanti kirim ke ini ya biar gue cuplikin ya, karena bayangan gue tuh apa, orang bawa alat cukur di koper keliling-keliling. Kayak tukang pijit apa, krek gitu. Kayak gitu gambaran gue begitu, tapi gue nggak tahu ya adanya bagaimana karena gue belum lihat itu. Nanti tolong kita cuplikin biar masyarakat tahu, kita tayangin. Iya gitu. Ini sebetulnya ini satu inspirasi. Iya, di mata gue Lukman ini
kalau di mata gue ya bukan karena patokan sukses kan orang beda-beda ya. Tapi menurut gue ini punya potensi untuk sukses. Betul. Kalau dibilang sukses sih belum. Karena kalau patokan gue sukses itu begitu dia bikin Lukman Barbieri sekelas dengan Johnny Andrean, dia sukses. Cuman ini bibit suksesnya sudah ada. Tinggal pengembangannya gitu. Pengembangannya maksud gue gitu. Apa yang bikin lo beda? Bikin gue beda dari hal apa nih? Dari mulai usaha lo. Barbershop banyak di mana-mana. Yang mungkin beda, mungkin gini ya. Satu apa ya? Konsisten gue ya, dimana di saat gue bekerja dimanapun, di saat gue terjun di bidang apapun, konsistennya adalah dimana di saat kita haus akan ilmu. Yes, oke. Karena ketika kita merasa puas dari hal apa yang sudah kita lakukan, misalkan nih hari ini gue cari referensi nih, cukup di situ, ya udah monoton kan jadinya. Dan sampai sekarang pun gue masih tetap belajar. Nah, jadi dimana di saat karena ini fashion ya, masuknya bisnisnya fashion, karena fashion di apa ya? Ini Bandung coy. Betul. Ini Bandung. Kota fashion. Betul. Nah, dimana di saat gue harus tahu 1 tahun ke depan itu stylist rambut atau gaya rambut itu seperti apa. Nah, gue gimana caranya gue mengikuti perkembangan. Dimana di saat gue tidak ketinggalan apa ya namanya? Bangsat. Dia lu perhatiin kayak ngerti gitu. Nggak ketinggalan zaman lah kasarnya, ketinggalan sama orang lain itu sih. Ya kita harus selangkah lebih maju daripada orang lain. Betul. Bahkan dia ada. Terus ini bro, gue ada satu pengalaman dan ada satu pertanyaan juga nih untuk Lukman nih. Gue ada satu pengalaman, gak usah disebutin lah ya nama barbernya, itu di dekat rumah gue ada. Jadi dia lebih ke apa tuh pelatihan ini tuh apa tuh namanya? Apa? Multimedia. Masak. Master chef. Oh, kita break dulu ya sebentar aja ya. Break dulu aja ya sebentar ya. Nanti kita lanjut, oke. Cek 1 2. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulai ya Chan. Asbak gimana? Asbak. Kan aja. Cek kalau koreksi izin sekarang. Cek. Rapi. Rapi ya. Jangan tutup dilepas. Yuk, sip. Oke, cek. Kembali lagi 1 2 3. Go. Kembali lagi tadi kita kepotong sama azan Isya. Ya. Terus kita tadi menunaikan dulu kewajiban sholat berjamaah. Bengit sangar-sangar gak ada Islam. Oke, lanjut. Tadi mau nanya apa tadi? Ya, gue ada pengalaman nih tentang barbershop juga nih man. Ya. Jadi waktu itu gue cukur nih. Di satu tempat itu ada pelatihan untuk menjadi apa ya, kayak tukang cukur lah ya, kursus untuk jadi tukang cukur gitu ya. Nah, begitu gue cukur, gue dicukur sama yang baru training. Oke. Proses lama banget sampai 35 menit lebih, bagian belakang doang gue udah curiga. Tangan tremor segala macam. Anjrit, nggak taunya rambut gue pitak bangsat. Ngamuk gue langsung. Nggak. Itu lu cukur gratis nggak? Bayar. Iya harusnya bayar lah. Nah begitu. Itu kan orang baru seminar, Iya. baru datang. Betul. Posisinya lu tahu dong kalau dia training? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Belum tahu. Jadi gini, mungkin jadi ada orang kursus ke barber itu, dan mungkin si customernya itu dijadikan bahan percobaan. Bisa jadi. Mungkin bisa. Ya, oke. Pernah waktu SD gitu. Waktu SD ya, ngebayangin anak kecil dong. Kan gue nggak bisa ngelawan ya, dalam artian gue ngebantai aja nggak bisa. Pas lagi duduk kan, terus tiba-tiba yang belakang. Jadi kurang we. Kan siapa karek diajar, bae aing nyobaan. Bangsat. Aing ke SD anjing. Ku tukang cukur dijadi ke barber. Tanya gitu. Bae aing ke nyobaan ya goblok. Ngamuk aing gua naon nu baju nu ieu teh. Lekbong. Lain bohong atuh lekbong mah. Apa? Baju anu sok dipake jang nyukur tuh. Colmek. Bukan. Cap. Bukan ini. Eta weh pokona. Ya, lupa gue. Eta dibuka ku aing dibaledogeun mana honor mana kurang teh urang bakat ku nafsu. Ya kumaha aing teh bau pondok mah geus moal bisa dipanjangan kurang teh.
ribut nggak aing mau mayar pindah ke barbershop lain. Nah, By the way dia berani begini karena dia anaknya Din Minimi itu. Din Minimi itu petinggi gaman. Dia tahu aja. bukan. Makanya roda sentak sekora tuh wani itu. Itu Margahayu Raya, Dilan apa saha eta Teuing. nyawa gitu. Nah, pertanyaannya adalah di Luxman Barbir di saat ada seperti itu Oke. kan kesan orang maki orang lamun datang ke barbershopnya ketika kesan pertama saya masuk ke Menggoda. barbershop gitu kan dan merasa cocok Oke. saya nggak akan kemana-mana pasti di situ terus. Oke. Tapi sekali saya kecewa saya nggak akan datang lagi. Ngeri ya. Nah Lukman Kayak kecewa ya gitu ya. oh iya tuh dalam banget itu jero itu beda ya teman. Off cam itu orang curhat. Oke. Nah udah rek nanya nih Lukman sebagai owner kalau ada terjadi seperti itu gimana nih? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan Dari awal pertama pun untuk gue pas mengembalikan kepercayaan si customer? posisinya gue memperkerjakan orang yang baru belajar gitu posisinya. Iya. Nah kalau jadi sebenarnya Diterjunkan nggak kalau gue sih enggak. atau belum? Kalau gue Oh, lu nggak mau ngambil resiko untuk gue itu? ngambil resiko karena bagaimanapun juga bagaimanapun juga. Bentar, break. Itu mobil mau masuk ya? Oh, mobil mau masuk. Mobil mau masuk. Geser ke Allah. Sebentar, kita break dulu. Apa lanjut aja dulu bertiga nanti kita balik lagi. Oke, siap. Lewat sini salah, lewat sini lah. Lewat belakang dong. Dikunci dong. Bisa. Gak bisa, ini fansnya ini dia udah minta tanda tangan dari tadi fansnya Deden. Oke, lanjut. Jadi kalau pertama gue sebagai owner ya, Oke. gue tidak akan pernah mempekerjakan orang yang belajar untuk customer gue pribadi. Oke. Karena bagaimanapun juga yang pertama di sini gue jual kualitas. Betul. Nah, jadi sebenarnya memposisikan orang belajar untuk melayani customer itu sangat-sangat salah. Betul. Tapi kalau misalkan udah terjadi seperti itu, ya yang pasti, apalagi sampai pitak ya, Betul. Mau nggak mau, ya paling di apa namanya ya? Lu bisa retouch ulang ya? Bisa Itu ulang. deh. Itu kan sebenarnya kalau habis itu kan kalau pakai mesin itu bisa dibilangnya itu zero fade. Betul. Zero fade. Ketika mesin clipper kena langsung coak, Zero fade itu berarti saat rambut kita habis total? tapi masih enggak total. Oh, oke. Dia masih ada rambutnya. Oke. Kalau fade itu kan ada saver. Saver itu sebenarnya buat bewok tuh. Enak. Dipakai buat rambut itu jadi kulit kepala jadi licin banget. Kalau pakai saver. Saver itu apa alat? Alat ada kotak kayak gini itu buat fade potongan. By the way, kalau di tukang cukur rambut tuh nggak akan nemuin. Pangkas rambut tuh nggak akan nemuin. Nggak ada. Nggak akan nemuin ya. Ada Gitu. saver. Nah, Oke. jadi kalau misalkan cowok masih clipper dan posisinya masih di bawah sini, itu kalau buat gua aman. Oke. Karena masih bisa dipola ke atas. Ya, oke. Cuman kalau nggak tahu nih dari si barbershopnya sendiri dia ada saver atau enggak, dia ngerti fade atau enggak, ya kemungkinannya jadinya nantinya digantung. Iya. Unsur gini ya, kita bertanya ini kan karena unsur kecelakaan itu siapa yang tahu? Betul. Sekelas gini deh, sekelas Valentino Rossi aja Ya. pembalap profesional. Ya, betul. Kecelakaannya masih ada kemungkinan. Ya, gitu kan? kemungkinan. Apalagi potong rambut ya. Ya. Cuman kan dari awal ketika memperkerjakan orang yang baru belajar itu sebenarnya itu udah satu Nah, kesalahan. patokan lu untuk menerima karyawan. Patokan lu dia udah bisa tuh apa? Jadi gini, tim gue ya, Aha. ini maksudnya tim gue ini bertiga ini belum ada yang bisa sama sekali dari awal. Oke. Gue ajarin, Pertama ketemu lu tuh mereka belum bisa. belum bisa. Oke, masih polosan lah ya bahasanya. Oke. Gue ajarin, Oke. gue gecek terus. Nah jadi posisinya ketika gue ngambil untuk bekerja di Lookmans, gue pasti ngambil orang yang benar-benar yang tidak mempunyai pekerjaan awalnya itu. Oke. Berarti yang harus orang yang sangat butuh pekerjaan. butuh pekerjaan dan dia mau belajar ini gak bisa. Oke. Dia pengen bisa. Nah, bisa ya itu. Gitu. Sekarang gue punya Dadan. Gimana? Dadah. Kalau
perasaan lu gimana setelah potong rambut? Perasaan sekarang fresh Segar. Mantul. Tapi bener sih, awalnya gue bingung ya. Bingung itu karena pertama kali lihat dia, rambutnya udah pendek. Ya, bener. Gue pikir kan kayak nggak ada perubahan. rambut pendek mau diapain gitu. Nah, Tapi by the way, oke sih. Gue dulu anak bandel-bandel banget. Jadi gue pernah sekolah dulu. Tapi gue belum pernah bermasalah dengan rambut. ya. Jadi gue nggak pernah dipotong rambut, gue selalu pendek. Yang jadi masalah adalah gue anak basket, ya kan. Rambut gue bikin garis kayak bola basket, saya. Nah. Ya kan, gitu datang ke sekolah aja. Habis itu, awas kamu rambut gini. Oh iya. Semangat jiwa muda kan ngeyel gitu. Gue datang lagi ke sekolah dengan posisi rambut masih sama lagi. garis bola basket, gue warnain merah coy. Buset. Emosi guru kan, akhirnya mau dikerik tuh, karena kan kalau rambut kayak gini kan Masih pendek bisa, sekali ya, 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 gitu ya. kan. Mau dikerik tuh sama dia tuh gitu. Kasih lihat gitu. Pakai cukuran kumis. Kalau sama guru gue gak masalah, satpam waktu itu yang mau ini gue kan. Kalau bahasa Sunda, sok wani mah gitu. Sok aja berani, kalau berani urusannya panjang. Buset, sama gue waktu zaman muda ya, jiwa muda kan. Masih berani. Seret dikitakin coy. Wah, emosi dong gue kan gitu. Balik. Biasa lah main belakang bayar orang, Kang, iya rokok di jam super waktu itu 2 bungkus pang nyikatkan satpam. Udah disikat tuh ya, bajingan-bajingannya dulu lah ya gitu gue ngalamin itu. Tapi bener gue nggak pernah bermasalah dengan rambut. Zaman sekolah rambut nggak pernah bermasalah terus, dan gue bukan tipikal orang yang ngikutin gaya rambut per zaman gitu, gue nggak ngikutin. Jadi memang dari dulu sebelum ada istilah undercut gue udah pakai itu. Bahkan mungkin saat undercut udah nggak laku, gue tetap pakai itu. Karena gue berpikir kayak face gue tuh hanya itu yang cocok gitu. Kayak zaman rambut imo dulu, nggak masuk gue. Nggak masuk gue. Iya makanya muka-muka kita lah, ya, gitu muka-muka kucel begini dikasih apa rambut-rambut begitu kan kacau gitu loh. Makanya tadi pas kita ngobrol tuh gue kayak dapat edukasi, oh berarti memang harusnya setiap barbershop ngasih edukasi harusnya. Akang, bapak, ini mukanya cocoknya rambutnya begini nih, gitu loh. Itu kan yang penting yang pertama kita harus tahu bentuk muka. Oke. Ini cocoknya rambut ikal itu seperti apa, rambut lurus itu seperti apa, rambut keriting itu harus seperti apa. Oke. Nah, ketika posisi postur muka udah ketahuan. Oke. Bentuk ini tengkorak kepala. Oke. Tulang kepala kita raba-raba, nanti dia peyang atau tidak, dia bulat atau enggak, ininya nanti square apa enggak, itu harus tahu. Tahu. Jadi kita udah cocok muka kayak gimana, rambut kayak gimana, cocoknya seperti apa. Oke. Tapi bisa nggak sih orang yang bukan orang yang yang kayak kucel gitu, tapi lu bisa menjamin nggak lu ngerefleksi dia bakal jadi ini kembali. Sorry. Gimana? Iwan Bopak gimana? Kasus kemarin. Apa nih? Iwan Bopak itu yang mulut kamu kotor, bangsat kamu. Anjing kasar. Oke, ya tadi saya bilang lu bisa ngejamin gak? Ngejamin Penampilan. yang kucel gitu. Bisa aja. Misalkan contohnya dadan tadi. Oke. Sorry nih, bukan berarti kita menghina ya. Apa kalau sikat aku bisa sekali. Sikat dikit ya. Bisa aja. Jadi kalau rambut itu sebenarnya gini. Kayak ini kan sebenarnya modelnya balvet nih. Balvet ini sebenarnya kan kayak tadi kan sebenarnya kalau orang awam, balvet itu bahasa mana? Balvet itu bahasa Inggris. Agak botak gitu. Ya. You know, Ini jenis rambutnya. Nama balvet potongan. Oh. Lu tau nggak bahasa Jambi ada balpot? Balpot. Apa tuh? Orang Jambi tahu? Balpot. Nggak tahu kan. Balpot itu sama agak kayak gini juga, cuma dia biji orang Jambi itu nyebutnya balpot, serius gue. Orang Jambi apa orang Lampung ya gue lupa. Balpot itu bahasanya. Begitu gede balpet, kok deket-deket ya, kok nyerempet balpet ya gitu. Balpot tuh bukan yang makan kalau kemana-mana. Blepot. Oh, blepot. Kasar ya. Bisa aja. Jadi sebenarnya kalau cukuran rambut itu kayak ini kan balvet. Ya tergantung dari kayak misalkan dadanya bisa kebilang oval sih.
agak bulat lah kepalanya. Oh, iya, Jadi iya. tergantung mukanya juga kalau misalkan Jangan dijontorin juga, Man. kalau kalau mukanya agak Panjang. beda lagi. Eh, Kayak tadi misalkan contohnya kan orang awam kan ini rambut udah tipis. betul. Ini kan heran mau dipotong kayak Ah, gimana betul, lagi betul, ya kan. betul. Ya gambaran gue lah begitu lagi. Nah kan kayak Oke. tadi kan ini mau dipotong kayak gimana lagi ya bisa masih kalau selama masih rambutnya ada di sini nggak pelontos masih bisa di atik lah. Karena gini kan, basicnya tuh sama kayak cewek jualan baju di Instagram, jadi model baju di Instagram. Yap. Itu kalau kita belanja online di Instagram untuk baju cewek. Sebentar. Break dulu. Oke, break dulu bentar. Stop kamera. Stop aja lah ya. Gak usah lah, nanti kita cut aja. Oh ya udah. Memori. Kenapa belum? Gak ada masalah. Terus gimana? Selanjutnya Coba deh. mau dating hari Minggu. Ya nanti gini aja singkat aja. Ini tadi udah ditanya belum sejarah kenapa dari awal sampai gimana Lukman Barbir itu bisa besar tuh? Belum ya? Belum. Nah, orang rek nanya eta pertama. Jangan. Kenapa? Jangan dulu karena kalau gue lebih ke edukasinya dulu. Edukasinya dulu. Barbershop. Jadi gini loh. Jadi lebih melejitkan. menonjolkan Lukman Barbirsnya. Iya, menunjukkan kalau si Lukman Barbir ini bukan besar tapi dia ada Punya potensi. kualitas dan dia mau sharing gitu. Karena kalau kita ngomong besar, orang pasti lihat apa lu nggak Johnny Andrean gitu sekalian gitu kan maksudnya. Tapi ini tuh dengan ada nilai plusnya di mana Johnny Andrean nggak mungkin dia nge-share begini. Ngerti kan? Tapi kalau si Lukman ini kan dia bisa nge-share gimana cara motong rambut, terus dia bisa nge-share muka tuh harus cocok. Kayak itu yang pengen gua ambil gitu loh, nilai plusnya itu. Yaudah, gue mau nanya nih. Oke. Gue mau nanya ke Lukman nih. Gimana sekarang Peter Pan? Bukan Peter Pan. Oke, lanjut, Sandi lanjut. ya. Oke. Sandi. Lukman mikrofon. Oh, sorry. Oke. Yo. Oke. Gini loh. Setahu gua Lukman Barbir itu yang datang bukan orang biasa ya. Bukan gua mengangkat nama beliau ya. Iya. Gua tahu sejarahnya dari nol sampai sekarang gitu Iya, kan. sana. Gua mengikuti perkembangan walaupun kita udah berapa tahun gak ketemu ya, Man. Ya, oke. Sampai beliau hijrah sama almarhum Iqbal ya. Iqbal Azari. Iqbal mana Gilan? Bukan, Oh, bukan. Iqbal Azari almarhum. Oh, tahu Yang Bang, dulu dia tukang tato. yang bawa ini motor gede ya? Ya. Ya tahu gue kenal kok. Gue Almarhum ya. kenal Iqbal dari beliau juga, Iya, dari tahu, Lukman. tahu. Nah, dia hijrah duluan, begitu sudah dia hijrah, baru gue hijrah. Ya, oke. Dia merintis Hijrah kemana lo? ini. Nah, dia hijrah ke benar. Gue ke Bale Endah, Lu katanya jauh. hijrah ke Saritem sekarang. Kasar itu cuma sebentar gua, sebentar, Oh, gitu. jadi Oke, kasir oke. doang. Tiger. Motor Tiger anjing Cimau goblok. Kalau nggak kayak ini air bambu ikat tau nggak lo? Aing jadi bodoh ya. Air bambu ikat tahu nggak air bambu ikat? Nah, bambu ikat. Ada cerita orang Garut coy. Kerja di Jakarta ngomong udah lu gue. Naik elep. Mau kemana? Air bambu ikat. Kemana? Air bambu ikat. Gua mau ke air bambu ikat. Sana kemana? Itu air bambu ikat. Ciawi tali goblok. Air bambu ikat anjing. Kan sosok Jakarta bisa. Ciawi tali Joy ya. Oke lanjut. Dan orang penasaran gimana? Yuk. Pertama, Oke. kenapa memilih tempat yang sempit? Punten ya, memilih tempat yang sempit di dalam gang, Mhm. gitu kan? Mhm. Apalagi kawasannya lebih panjang, premanismenya banyak. Benar. betul nggak? Apakah niat Orang Anda Pak- mencukur para preman itu? Nah, bisa jadi. Dan lain, orang Bandung mencap Lui Panjang tuh negara beli. Asik. Iya, Iya, negara beli. Dulu gitu Iya, kan. Iya namanya Nah, terminal lah ya. Pertama, kenapa memilih tempat di sini? Yang kedua, kenapa walaupun di dalam gang, tapi yang datangnya ini orang-orang luar biasa semua, selebgram, Iya, artis iya. dan lain-lain. Nah itu gimana tuh? Yang Bagaimana bikin- cara lu menjangkau orang-orang itu? Nah, yang Sebenarnya bikin kayak gue dari- penasaran itu tuh. Dari pertama ya, mungkin dari pertama kenapa di gang dan kenapa di Lui Panjang. Pertama emang rumah gue di Lui Panjang. Oke. Yes. Putra daerah lah ya, Putra Akamsi lah ya. daerah. Dan gue pernah nitip anjing di sini. Akamsi ya. Akamsi, Anak oke, kampung oke. sini. Nah sebenarnya dulu itu awalnya niatnya bukan di luar. Oke. Di luar bukan di jalan yang pengen jalan selayaknya Iya, orang-orang.
yang tempatnya strategis bonafit lah ya, gitu. bonafit. Cuman karena sharing sama orang tua, Bu gimana ya buka barbershop gini di rumah, di luar, jangan. Kenapa? Mending manfaatkan dulu tempat yang ada. Ini kan garasi. Benar. Setuju gue. Ya. Kata orang tua, ini garasi rombak aja segala macam. Terus gue nanya sama orang tua, laku nggak ya? Kita kan nggak tahu, karena Betul. kita belum mulai, belum tahu kan Betul, orang datang ke sini gimana. Ya udah Bismillah aja dulu, kita coba bikin aja dulu. Masalah laku nggak laku, masalah tergantung rezekinya. Betul. Tergantung pertama rezeki kita ikhtiarnya seperti apa dan membrandingnya ini kayak gimana. Oke. Awalnya ya udahlah buka dulu lah. Ceritanya satu kursi, satu petak nih. Gini doang nih, ruangan ini doang. Segini, gua tahu banget nih, segini nih. Ruang Oh ini masih potong nih. Ini meja ini dipotong. Iya. Segini nih, baru segini. Satu petak doang. Oh, Segini. oke. Akhirnya Dan itu yang nyukur lu sendiri. gue sendiri. Oke, belum ada teman-teman yang lain. Belum ada. Oke. Singkat cerita udah buka. Awal pertama buka, Bismillah. Gue ngomong ngedumel nih dalam hati gue sendiri. Gue minta satu customer aja hari ini. Gue nggak perlu 4, 5 sampai berapa. Mungkin gue luruskan, itu bukan lu ngedumel, lu berdoa. Ya. Oke. Gue minta satu aja customer buat hari ini. Oke. Satu customer, tertetak gue potong. Gue bilang, tahu dari mana Oke. awalnya kan? Oke. Sedangkan ini dalam gang sih. Oke. Lewat katanya lewat. Lihat ini ada tempat ukur baru segala macam. Ya udah. Oke. Singkat cerita beres cukur, gue bilang ajak teman-temannya ke sini. Oke. Kan? Ternyata mungkin nggak tahu, mungkin dia hasil cukurannya puas. Hari itu juga dibuat temennya, bodoh orang. Oh, Jadi berarti hari itu 3 tuh. Hari itu lu berdoa 1 dapat 3. Dapat 3. Oke, good. Hari itu, sore itu. Oke. Ternyata lewat temennya, alhamdulillah di hari pertama itu gue nyukur 6 customer. Oke. Hari pertama lu buka udah dapat 6. Hari pertama 6. Oke. Dan selalu gue ulang buat temennya. Oh orang yang setiap iya, nyukur. gue pernah baca. Gue di daerah di Cianjur dulu tempat nyukur gue. Pangkas rambut ya, bukan barbershop. Kan tulisannya gitu. Ya. Anda kurang puas, beritahu kami. Anda puas, beritahu teman Anda. Nah. Asik. Iya kan? Bisa. Oke. Seperti itulah. Akhirnya teman-temannya lewat temannya teman akhirnya kisaran ya 1 minggu alhamdulillah datang. Nah, Oke. awalnya gue sempat ragu untuk buka di sini, ternyata ya mungkin doa orang tua apalagi ibu ya. Betul. Ibu yang selalu Sakral. support. Ya. Nah, karena segala sesuatu yang gue jalanin apapun itu yang menyangkut tentang gua lah ya, karir, gue pasti ngobrol sama ibu karena gue Betul. dekat sama ibu. Yes, Betul. Kalau dia curhat ke Saritum tuh. Dia bayar cewek hanya untuk curhat. Oh enggak. Anjing. Dia bilang kalau begitu. Oke, lanjut. Nah di situ Dadan gimana? Apa kabar Dadan? Aduh. Masih dilihatin belum ditimpuk. Masih dilihatin. Jadi kapan? Masih dilihat. Belum ditimpuk. Astagfirullahaladzim. Dan ngobrol Tapi lagi Dadan santai. setelah potong kan tadi kan dandan itu belum dandan ya masuk ke sini ya. Setelah begini kaget nggak tuh? Penampilan sih, gimana kagetnya coba? Kesan-kesannya gimana? Kagetnya gimana coba? Kaget apa gimana coba? Pengen tahu. Gimana kayak gitu tuh? Enggaknya lah beda penampilan. Enggak, gue mau lihat ekspresi kagetnya, bodo amat bangsa. Kagetnya gimana? Oke, lanjut ya. Oke. terus ngobrol sama ibu ya bagus lah, alhamdulillah. Berarti seenggaknya gue di sini pertama itu karena gini, yang memancing gue di sini adalah penerangan. Oke. Karena gang gue agak gelap ya. Betul. Banyakin lampu nih, Yes. banyakin lampu. Betul, Jadi yes. orang yang lewat ini apaan nih terang. Betul. Ini salah satu marketing gue. Oke. Satu itu ilmu marketing lu itu dapat secara alamiah Ya. atau lu belajar dari orang? Secara alamiah. Alamiah aja lu Alamiah pikir aja. ini gelap kalau ada tempat terang gitu menarik. Oh enggak, awalnya enggak. Jadi awalnya gue nggak tanpa sadar karena gue butuh penerangan karena ini gue cukur rambut butuh penerangan yang banyak. Oh, oke, paham paham. Ketika Natural aja. ketika penerangan itu untuk rambut ternyata Hasil menarik perhatian orang gitu kan. Benar. Penasaran. Benar.
Kamu juga katanya gitu ya di rumah ya? Kamu bikin terang untuk menarik rayap. Rayap bro. Nyamuk. Si Raru teh naon sih bahasa Indonesia? Si siuk. Bukan, pikiran heula aing mau ngomong si acan beunang. mah ke rayap. Aduh, aing horea mun mikir teh kitu hese sare. Si Raru naon gitu. Kunang-kunang. Bukan dong, bukan. Kunang-kunang tuh yang berkedip si Raru teh mun geus hujan, nempel di dia. Yang sayapnya tuh di mana-mana. Oh, si Rara. Aduh. Pokoknya mah aing. Kan wau aing eta mah. Jangan kasih kenalan deui lah, lanjut. Tuh kieu orang bawa pertanyaan di jadi ya. Ka Lukman ya. Bentar, ini kan belum selesai Kan nih. beres ya. Belum selesai nih. Oh, beres. Oh, ai suka teh engeus. Belum. Si dan sesarengan wae atuh naon. Oke, lanjut Man. Di sisi lain penerangan ini untuk jadi menarik orang yang lewat, Betul. karena di gang. Nah setelah itu apa ya namanya singkat cerita alhamdulillah customer. Oke. Waktu itu gue buka bulan April singkat cerita gue bingung nih kok customer gue nambah banyak dalam arti bingung karena sama sekali gue nggak branding sama sekali di sosial media. Instagram gue belum jalan. Oh, berarti konsepnya masih konvensional ya? Konvensional. Dari mulut ke mulut. Oke. Karena mulut ke mulut itu menurut gue lebih efektif karena yang mempromosikan itu bukan gue pribadi tapi orang lain yang promosikan. Karena kenapa? Ketika misalkan contohnya lu cukur rambut, lu puas. Ada temen lu cukur rambut di mana? Wah, geus mah cukur rambut di dia. Halus sih orangnya. Otomatis kan seperti itu. Nah, ternyata gue sosial media gue belum jalan, ternyata ramai juga ya yang datang. Oke. Nah di situ gue belajar di mana di saat ini jadi salah satu buat branding gue juga. Oke. Karena kenapa? Tempat gue sempit nih. Oke. Tempat nunggu gue cuman cukup buat 3 orang. 3. Oke. Betul. 3 orang mentok. Oke. 2 orang. Oke. Sisanya di luar. 3 tuh sempit banget. Sempit banget. Sisanya di luar. Oke. Ya. Nah ketika orang melihat ini kok penuh terus. Ini kok ngantri terus gitu. I know, itu semuanya berjalan berdasarkan Kebetulan. Sorry. Nah. Gua lurusin. Semua nggak ada yang kebetulan. Semua Ya. udah ada rencana Allah. Betul. Ini emang sudah kebugaran rezeki. anjing. Kebugaran anjing ya. Enggak, sorry bro. Iya. Ada kata kebetulan gue nggak setuju. Ya. Gitu kan, semua sudah rencana Allah. Ini emang jalannya beliau untuk sukses. Amin. Dan satunya kuncinya adalah apa? Doa ibu. Nah, Oke. Sekarang jadi selesai sudah rapat RT kita. Oke, lanjut Bang. ya itu rame orang kan bingung ya. Oke. Karena ini apa sih nih yang bikin ramenya. yang bikin Gitu. ramenya gitu Oke. sampai penuh gitu. Orang nanya berapa lagi gitu kan. Waiting list ya. Waiting list. Gua Oke. keep di situ. Oke. Gua Paling keep banyak berapa waiting list? Semenjak saat masih kecil ya, masih satu kursi ya. yang nyukur di sini 9 kali ada. Waiting list itu. 9 orang. 9 orang waiting list. 9 orang di dalam 3, di luar 6. Ini pertanyaan gue sebagai orang awam. Yang cukur ke sini orang sini apa bukan? Bukan. Mayoritas. Bukan. Oke. Mayoritas. Karena begini, logika gue sebagai orang awam ya. Gue cukur sering ngantri. Kesuat karena harganya cuma 15.000 dan oke. Yang gue bingung adalah kenapa lu bisa masang tarif yang buat lingkungan gang itu overpriced. Yap. Oke. Tapi kenapa masih ada orang mau datang? Berarti ada hal spesial mereka incer gitu. Bisa lu jelasin nggak apa itu? Mungkin kualitas sih. Gue balik lagi ke kualitas, terutama Ada garansi nggak? potongan. Ada garansi nggak? Enggak. Kayak lu 3 bulan rambut lu penyok datang lagi. Atau misalkan Enggak, gini. Gini. Enggak. Mungkin gini, kenapa orang mau di sini dan waiting list? Oke. Karena di luar sana mungkin 2017 ya buka. Oke. Mungkin ya. Oke. Mungkin ya. Di barbershop lain belum ada yang namanya cukuran rambut French crop, belum ada yang namanya pompadour. Apa itu? Nah itu dia. Yang di sana. Nama model rambut. Nama model rambut. Oke. Kayak set part, terus ada slick back. Kalau menurut gue ya, gue orang awam lagi ya, gue mewakili orang awam untuk bicara. Ya. Kalau menurut gue sebetulnya
semua model rambut itu udah ada. Udah ada. Iya. Cuman yang jadi rame adalah penamaannya. Iya. Gue yakin tukang cukur konvensional Garut sebelum ramenya undercut tuh dia udah potong itu dari dulu. Cuman penamaan undercut kan baru-baru. Ya, gue Itu potong sama nih. kayak begitu. Nah, Oke, gue oke. potong nih. Karena konsep Lookman's Barber ini gue konsepnya klasik. Ini kan potongan-potongan jadul kayak pompadour. Ini potongan Elvis. Oke. Elvis Presley itu apa namanya yang roll elbow roll. Intinya kembali ke masa lampau lah ya. Oh, ini kan. gaya-gayanya gaya-gaya si anak-anak Twist SID ya. Nah. Gaya-gaya apa rockabilly gitu ya. Dan lu lihat apa sih Dan? Jangan. Dan itu ya. Dan lihat kalender ya. Kalender apa? Donald Trump lagi pidato. Coli, Cok. Bahaya sih. Bahaya jangan. Nah, Oke, kenapa lanjut, orang lanjut, kesini? Karena Oke. pertama potongan rambutnya. Oke. Jadi gini, orang-orang atau anak-anak muda di waktu itu 2017 itu pengen potong rambut seperti itu tapi nggak tahu namanya. Oke. Jadi mereka mau pergi ke barbershop kan bingung. Iya kayak gue persis dulu Iya. yang gue bilang pokoknya Gua ngalamin. tiketnya habis gitu kan gitu loh. Pengen ngalamin, habis mereka. dan ketika dia ngasihin apa ya ngasih model rambut ke tukang cukurnya itu selalu tidak sesuai. Karena kenapa? Yang dia kasih model rambutnya itu bule. Mukanya beda. Bule. Iya, mukanya beda sama bentuk mukanya udah beda. Betul. Iya, paham, Nah, gue paham. Mereka cuma hanya sekedar lihat rambut. Nih, tukang cukur yang itu saya gitu ya. Tukang cukur rambut di luar sana ngeliat potong rambut. Oh ya oke. Tet. Asal oke aja gitu Oke. ya. Dan dia tidak tidak melihat tulang kepala atau tulang belakang kepalanya dan postur mukanya seperti apa dan dia ngikutin model yang ada di Oke. HP gitu yang Oke, diliatin. oke. Otomatis ya nggak sinkron sama Benar. Gitu. Oke, masuk akal. Intinya Terus gini, bro. intinya orang yang mau datang ke sini itu karena ngelihat Lu modelnya kejauhan. seperti itu. Nih lu kejauhan. Oke, terus gini bro. Gue sempet keliling barbershop karena penasaran. Oke. Semenjak booming barbershop, dulu kan pangkas rambut ya. Semenjak booming barbershop, gue pengen tahu apa nih barbershop dan apa sih keunggulannya. Ternyata gue sebagai orang awam, semua sama. Oke, lanjut. Minta rokok, beli dong. Bangsat. Bangsat. Oh, Dan ngerokok ya? Hasil mah tuh Dan. Nah, Pokoknya, lu bantuin gue ya. Ngomong jalannya lu gas langsung. Bangsat. Bangsat. Lu gas aja. ampunan dulu. Nah gini, gue sebagai orang awam, ternyata begitu gue keliling ke barbershop, sudut pandang gue ya sebagai orang awam, itu yang membedakan hanya fasilitas. Betul. Dari AC, Treatmentnya sama berarti ya? kenyamanan. Depan ya? Kalau cukur sih, karena gue awam ya, gue pikir namanya cukur sama aja Di sini gitu-gitu juga pakai aja. mesin pesawat jet ya? Oh, ya, mesin pesawat. Terbang Luar keluar. biasa. Oke. Nah, satu pertanyaannya adalah apa yang gimana ya? Jadi orang tuh datang ke sini tuh bener-bener karena kualitas potongan rambut yang tadi kata lu bilang ada apa tadi apa aja? Ada rambut. Pompadour, ada French Nah. crop, ada. Lu mungkin paham, tapi orang luar sana termasuk gua nggak paham, Ya. gitu kan? Apakah orang datang ke sini mencari potongan model rambut seperti itu, atau orang lain datang ke sini taunya bahwa lu tuh sebagai tukang cukur artis? Nah, kalau disebut tukang cukur artis, sebenarnya udah waktu itu cuman Sule doang ya sama Oni Sahrial. Ali Sakib Ali Sakib, yang kecil itu ya? yang Sinchan itu? Sinchan itu ya? Ya. Ali Sakib? Ali Sakib belum. Oh belum. Nah, itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama ramenya orang datang ke sini, enggak sebenarnya. Nah, orang Tapi setidaknya orang tahu dong bahwa lu pernah cukur ya public figure. karena kan sosial media gue belum jalan, orang juga belum tahu Instagram gue. Oh ya, nanti Instagram lu kasih tahu ya biar. Boleh. Ya pasti nanti terakhir. belum tahu. Orang datang ke sini Apa mau Instagram lu logonya di ngalangin muka dia? Oke. Lanjut. Ini nggak usah. Cuman Dadan gue mau jadi model cover Yasin. Oke, lanjut Bang. Nah, sebenarnya orang datang ke sini itu bukan karena gue tahu nyukur artis, enggak.
sama sekali belum tahu. Justru mereka nggak tahu mungkin. Nggak tahu. Sebenarnya mereka belum tahu karena mereka tahu datang ke sini karena hasil cukuran gue dan namanya yang belum tahu dia jadi tahu dan curhatan si customer ke gue itu adalah nah kata Sundanya bilang iya nu urang hayang teh selama orang cukur kabar bersep teh iya nu urang dapet teh puas. Puas. Oke. Kepuasan berarti ya. Kepuasan. Oke. Sisanya Jadi setelah sebetulnya mereka nggak tahu. nggak tahu. Oke, lanjut. Gitu. Ketika gue udah nonton artis itu ketika gue di Jakarta. Ketika gue di Jakarta, gue ada salah satu. Berarti lu besar di sono. Lu yang ditunjuk atau lu yang mengajukan diri Di mana nih? ke artis tuh? Awalnya Kang Sule lah, kalau Kang Sule, lu yang ditunjuk untuk Gua yang cukur Sule, atau lu yang mengajukan nih Kang, saya cukur deh gitu? enggak. Ada Yujeng. Yujeng ini ya. Oh, I sini. know. Iya. Yujeng itu kan tetangga. Iya. Nah, ketika Jeng gimana sehat Jeng? Loh, kok jadi gini? ketika Yujeng tahu gue buka barbershop, ngerekomendasikan lah ke si Kang Haji. Ada nih tetangga gue buka barbershop, support lah. Akhirnya gue datang ke rumahnya ke Tambun. Oke. Nah, satu hal, ini intermezzo aja ya gue pikir ya. Gue kadang mikir gini, kenapa cewek potong rambut mahal? Yap. Lebih mahal daripada cowok. Padahal potong rambut cewek itu nggak susah-susah banget, bener nggak? Iya kan? Ya. Rupanya yang gue lihat adalah cewek potong rambut bisa sambil main handphone, coy. Cowok bisa nggak? Bisa aja. Bisa Lu lah. ngizinin nggak? Kalau gue enggak. Lu nggak ngizinin? Nggak. Gimana? Bisa nggak caranya supaya lu ngizinin orang sesantai cewek dipotong rambut? Bisa. Bisa aja. Bisa Ya? aja. Kalau gue ngizinin bisa. Lu pernah lihat nggak sih kalau di salon Kalau kayak cowok dicukur sambil di MS bisa nggak? Hah? Kalau Yang bisa, MS ya? kalau bisa, dadan mau gue jadiin percobaan. Sambil selfie. Sebenarnya gini, kenapa cewek itu lebih mahal? Karena treatmentnya yang lebih banyak. Oke. Bukan masalah potong. Sorry itu saya. Karena gue bisa motong cewek. Motong cewek itu sebenarnya Buset parah lu, cewek potong-potong buset rambutnya. Oke lanjut rambutnya. Oke. Bangsat. Bangsat. Lanjut Sebenarnya gini. Sekali Pertama ngomong partingnya kasar bisa. lah. Partingnya banyak. Dipakai jepit segala macam. Oke. Terus dia ngeblow. Trimbat. Oke. Cantok segala Oh, macam. itu sudah sepaket ya. Udah sepaket. Itu yang bikin mahal. Ah, Kalau dibilang lebih susah, yang lebih susah itu cowok. betul, karena tipis kan? Tipis. Salah dikit kelihatan gitu loh. Kayak kan kayak gradasinya Ya. kan kelihatan gitu kan. Yes. Terus sisi presisi harus sama. Terus kalau kanan kiri harus square. Lurus. Lebih detail mungkin ya. Lu ngalamin nggak zaman-zaman rambut orang di logo Nike? Logo Puma, bangsat ya itu. Ini sibit batik kalau bahasa Sunda Iya, bilang iya. ya kan. Nike, Puma, gue masih inget Iya. gua SMP itu gue kejuaraan basket, temen gue bangsat di sini Nike dong, di sini Adidas. Ini kan Iya. ini kan sebitan Adi. Oh, Adi apa tuh Adi? Ini Adi. Karena dua, kalau tiga das. Oh, Adidas ya. Oh iya. Adi doang. Bener-bener. Kalau tiga ini das. Kalau 4 Adidut aja. Tahu kan bajakannya Adidas yang Adidas Adidut. 5 berarti badut. Bangsat. Enggak kan ini kan karena ini pindah. Nggak, Sebitannya pindah kemana ke sini. Lah kok jatuh rambutnya? Oke, Ya. masih ini aja. Oke. Apa? Kayak hilang-hilang. Bangsat. Oke, kalau Ban kita balik lagi ke masalah barbershop ini. Gitu. Harapan lu untuk Depan. no, bukan tentang ini ya. Jadi kan gue sudah menganggap lu sebagai young talent. Ya. Jadi lu masih ya maaf gue bilang banyak tukang cukur yang sudah puluhan tahun, Ya. lu belum nyampe 10 tahun. Belum. Nyampe 10 tahun, cuman experience, pengetahuan, pengalaman kan sudah tinggi. Ya, luar Gitu loh. biasa. Nah, gue pertanyaan ada 3 nih. Ada harapan, gambaran, sama kemungkinan terburuk tentang barbershop di Bandung, perkembangan barbershop di Bandung. Harapan tuh kayak ini, prediksi lu dah gitu. Harapan dulu, terus prediksinya seperti apa, terus kemungkinan terburuknya apa? Buat gue pribadi apa buat barbershop nih? Buat lu melihat perkembangan barbershop di Bandung. Kalau ngelihat perkembangan barbershop di Bandung, Prediksinya dulu. prediksinya ya, selama barbershop itu ada edukasi dan apa ya,